Perkenalkan, nama saya Hana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elena. Dan kami Dari kelompok 2. Krisis energi adalah kekurangan atau peningkatan harga dalam persediaan energi ke ekonomi. Krisis ini biasanya merujuk pada kekurangan minyak bumi, listrik, atau kekurangan alam lainnya. Krisis energi dapat terjadi dikarenakan adanya perlambatan ekonomi, setelah itu adanya penurunan industri, dan yang ketiga adalah pendapatan harga jual yang rendah. Krisis energi global dimulai saat pandemi COVID-19 pada awal tahun 2021. Dengan sebagian besar mengalami penurunan atau kenaikan di pasar minyak, gas, dan listrik. Terima kasih. Krisis energi adalah salah satu tantangan terbesar dunia saat ini. Ganti. Permintaan energi semakin meningkat secara dramatis dikarenakan pertumbuhan populasi secara global, perkembangan industri, atau juga peningkatan standar hidup. Energi terbarukan berkontribusi untuk mengurangi permasalahan iklim dengan mengurangi penggunaan energi konvensional atau energi bahan bakar fosil. PSS is a solar power plant, or power plant that utilizes solar. Why does PSS use sunlight to generate energy? Because it's more environmentally friendly, and solar energy is said to be unlimited. Since when look upon PSS utilize sunlight to generate energy? Electricity. They started utilizing sunlight since September 5th, 2019. And they utilize sunlight every day. Is PSS environment friendly? Yes, it's because it uses renewable energy such as sun. What are the challenges of using PSS? The challenges is the stability of solar energy itself often goes up and down. The Vena Energy Company chose these one because its solar energy potential is very high. Tahap pertama, pengubahan sinar matahari menjadi listrik menggunakan PV modul atau panel surya. Jadi proses ini dimulai ketika matahari memiliki radiasi, di mana radiasi ini mengandung muatan foton. Foton ini yang diserap oleh PV modul. Pengaruh intensitas kerjanya adalah untuk pengaruh intensitas ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan PV modul dalam menghasilkan listrik. Jadi semakin banyak intensitas cahaya matahari semakin banyak pula foton yang diserap oleh semikonduktor yang terbuat dari silikon di PV modul. Jadi semakin banyak ini, jadi kemampuan untuk menggerakkan elektron semakin besar, sehingga arus listrik yang didapat semakin besar. Lamanya waktu yang dibutuhkan pada komponen ini untuk mengolah sinar matahari menjadi listrik adalah sangat cepat, atau bisa dikatakan saat itu juga. Komponen yang digunakan untuk pengolahan sinar matahari menjadi energi listrik adalah array box. Fungsi dari array box adalah untuk menggabungkan PV modul atau panel surya. Rangkaian panel surya yang dikombinasikan ke dalam komponen kedua tergantung dari kebutuhan setiap pembangkit. Pada PITS Likupang sendiri, mereka menyusun para panel surya secara berjarak. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa pada PITS Likupang mereka memiliki 20 panel surya yang tersusun secara seri. Juga setelah diparalelkan menjadi 40 PV modul.
di salah satu string yang akan masuk ke dalam array box. Nama komponen yang digunakan untuk pengolahan sinar matahari menjadi energi listrik pada tahap ketiga adalah inverter. Fungsi dari inverter adalah untuk mengubah arus DC ke AC. Jumlah arus listrik yang dihasilkan pada tahap ketiga adalah tergantung, tetapi kalau di PLTS Likupang sendiri untuk DC 300 sampai 1000 ampere volt, untuk AC 1000 sampai 1250 ampere volt. Pengolahan cahaya sinar matahari tetap bisa jadi kalau tidak dikombin. Kalau tidak dikombin pun sebenarnya bisa, tapi dengan skala yang lebih kecil. Komponen yang digunakan pada tahap keempat adalah transformer, atau bisa disebut dengan transformator. Fungsi transformator adalah untuk menaikkan tegangan. Tenaga listrik perlu dinaikkan agar mengurangi hilangnya listrik saat menyalurkan listrik ke jarak yang jauh. Tanpa tahap keempat ini, proses mengambil sinar matahari dan menjadikannya listrik tetap bisa dijalankan. Komponen yang digunakan untuk tahap kelima adalah RMU atau Remain Unit. Fungsi Remain Unit adalah untuk mendistribusikan listrik. Listrik yang awalnya berada di PV box masuk ke Remain Unit, kemudian dijadikan satu untuk disuplai ke PLN. Cara Remain Unit bisa disuplai ke PLN adalah dengan kabel yang disalurkan lewat bawah tanah. Tanpa Remain Unit, secara umum masih bisa terjadi proses mengambil sinar matahari menjadi listrik, tapi harus menggunakan skala yang lebih kecil. Dengan adanya ini, kita dapat memperbesar skala pemanfaat yang dimana bisa digabungkan dengan PV box dan inverter yang lain. Dengan demikian, tetap masih bisa, tapi menggunakan skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, teruslah menggunakan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. Kami dari kelompok 2 menyampaikan. Terima kasih.